الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, di dalam pertemuan sebelumnya yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tafsir surat At-Tariq. At-Tariq artinya adalah bintang. Sekarang kita masuk kepada tafsir surat Al-Buruj. Al-Buruj juga sama, artinya adalah bintang. Makanya kalau di Dubai ada Burjul Khalifah, Burj bintang. Al-Buruj, An-Najm, sinonim semua di dalam bahasa Arab. Al-Buruj, An-Najm, At-Tariq, Al-Mushtari, semua adalah nama dari nama-nama bintang. Surat ini tergolong surat Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Dan kita tahu bahwa Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makkiyah artinya golongan ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah golongan ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran yang turun setelah hijrah. Dimulai surat ini dengan kalimat was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Dan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu, yang berkuasa menciptakannya. Makanya kita di dunia ini, kita tidak pernah disuruh memikirkan Allah, karena akal kita tidak bakal mampu. Yang ada kita disuruh memikirkan makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ardi wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, sampai akhir ayat. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menciptakan unta? Jadi yang ada kita tidak pernah disuruh memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kita disuruh berzikir kepada Allah, disuruh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu Allah kalau dipikirkan yang ada stres? Seperti orang-orang ahli filsafat. Karena istilahnya mereka ini ahli filsafat ini kan mereka akan percaya sesuatu kalau mereka
melihat atau mengetahui. Ketika mereka tidak bisa meraba, tidak bisa melihat, tidak bisa menjangkau, itu berarti nggak bisa dipercaya menurut mereka. Makanya akhirnya ujung-ujungnya filsafat, kalau orang nggak beriman, nggak takwa, ya kafir. Nah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah bisa kita jangkau kalau kita fikirkan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaitan akan datang kepada kalian dan menggiring kalian dengan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang menciptakan ini? Kamu jawab Allah. Siapa yang menciptakan ini? Kamu jawab Allah. Siapa yang menciptakan ini? Kamu jawab Allah. Nanti terakhir kata Rasulullah, setan akan bertanya, ya kalau begitu siapa yang ciptakan Allah? Kalau sudah pertanyaannya seperti itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak bakal bisa kamu jawab. Siapa yang menciptakan Allah? Ya Allah kan pencipta, masa menciptakan diri sendiri? Lah kan pencipta berarti ada yang mencipta lagi, terus apa? Enggak bakal bisa. Yang ada adalah stres, gila. Makanya Rasulullah mengatakan kalau sudah ada kepikiran bagaimana siapa yang menciptakan Allah, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mau memikirkan Allah Azza wa Jalla, bagaimana mampu dan bagaimana sanggup akal kita. Memikirkan makhluk Allah Azza wa Jalla sudah berat. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Sampai sekarang dengan teknologi yang canggih belum bisa orang menciptakan langit, bahkan menciptakan bintang satu pun gak ada. Yang ada bisa menciptakan bintang ditempel di baju. Orang baru 1 bintang aja sudah sombong. Baru punya 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang sudah sombong. Sementara Allah Azza wa Jalla bintangnya memenuhi langit, di sana gak pernah sombong. Kalaupun sombong itu sifat Allah dan itu wajar, karena dia ciptakan sendiri. Dan gak bakal dicopot itu bintangnya, kecuali sampai hari kiamat. Was-samaa'i dzatil buruj. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan atau mengajak kita untuk memikirkan 2 makhluk ciptaannya yang tidak pernah bisa dicontoh manusia, yaitu langit dan bintang. Kemudian sumpah yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang kami janjikan, yaitu hari kiamat. Hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Tidak akan pernah salah janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mesti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wal yaumil mau'ud. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Adam, kemudian Allah menghentakkan tangannya di sebelah kanan Adam dan di sebelah kirinya. Kemudian Nabi Adam bertanya, man haula ya Rabbi. Adam dipertontonkan manusia seperti semut di sebelah kanan, sebelah kiri. Nabi Adam bertanya, siapa mereka-mereka ini wahai Rabb? Qala haula'i dzurriyyatuka ila yaumil qiyamah. Allah menjawab, mereka-mereka ini adalah anak keturunanmu sampai hari kiamat. Al-yaumil ma'ud. Allah sudah janjikan. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janji. Wa syahidun wa mashhud. Dan demi saksi dan demi yang dipersaksikan. Ada yang mengatakan wa syahid adalah hari Jumat, wa mashhud adalah hari Arafah. Ada beberapa versi penafsiran di kalangan para ulama, namun kita ambil secara keumumannya saja.
wa syahidin, yakni demi saksi. Termasuk yang bakal menjadi saksi di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya atas seluruh umat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Jadi termasuk saksi wa syahidin, termasuk saksi adalah umat ini, nabinya dan umat ini. Wa masyhud, siapa yang dipersaksikan? Umat-umat selain umat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin." Bagaimana nanti pada hari kiamat, bagaimana perasaan kalian kelak pada hari kiamat? Kami datangkan setiap umat dengan saksinya masing-masing. Umat dengan nabinya kami datangkan. Kemudian wajina bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka ini semuanya. Maka kalimat wa syahidi wa masyhud mengandung beberapa versi, di antaranya adalah hari Jumat, ada yang mengatakan yang masyhud adalah hari Arafah, tetapi kita ambil secara kontekstualnya, wa syahidin, demi saksi. Saksi apa saja? Wa masyhud, dan demi yang dipersaksikan. Nah, termasuk yang dipersaksikan adalah semua amalan kita akan disaksikan oleh malaikat di dunia dan di akhirat, dan saksi-saksinya adalah kita sendiri. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 3 sumpah, Allah Azza wa Jalla bercerita. Jadi kalau orang sebelum cerita itu sumpah dulu, kalau orang yang bertakwa kepada Allah itu kan berarti meyakinkan kalau cerita itu mesti benar. Lain halnya kalau orang sudah terkenal kadzab. Kalau sudah terkenal kadzab, cerita sumpah pun orang enggak percaya. Ini Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Ternyata Allah Azza wa Jalla hendak mengkisahkan kepada kita kisah Bani Israel, salah satu dari kisah Bani Israel. Apa kisahnya? Kita baca dulu baru kita kisahkan secara lengkap. Kata Allah, kisahnya kata Allah Azza wa Jalla, "Qutila ashabul ukhdud." Qutila ay lu'ina. Terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu hanya karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kisah yang ada di ayat ini, di surat Al-Buruj ini, barakallahu fikum, kisah seorang raja yang di dalam Israiliyat terkenal dengan Dqiyanus. Di kota Najran di Yaman. Di negeri Yaman. Dan ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin Babus Sabr. Hadis ke-30 Babus Sabr, dari hadis Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu arda, diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Suhaib Ar-Rumi. Dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabr. Kisahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu di Najran, di Yaman, ada seorang raja yang masyhur sekali lagi dalam riwayat Israiliyat. Raja ini adalah Daqyanus atau Daqyanus. Wa kana lahu sahir. Dan raja ini dikelilingi oleh tukang sihir. Jadi sudah umum dari zaman dahulu yang namanya raja itu mempekerjakan tukang sihir untuk membentengi diri dari roh-roh jahat. Maklum karena lemahnya iman atau bahkan tidak beriman. Ada salah satu pengawal raja ini tukang sihir paling top. Paling hebat, paling top. Wa kana lahu sahir. Falamma kabira qala ayyuhal malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihra. Ketika si tukang sihir ini sudah mulai menginjak usia tua, merasa umur sudah paling tinggal beberapa lama lagi, maka sang tukang sihir ini pun berkata kepada raja, "Wahai baginda raja, saya sudah tua, maka coba pilih salah satu anak muda yang paling cerdas dalam kerajaanmu ini, supaya saya bisa melimpahkan ilmu saya ini. Saya ingin melimpahkan ilmu saya sebelum meninggal." Maka raja pun nurut, supaya jangan sampai ilmu sihirnya orang ini sirna. Maka dipanggillah orang yang anak muda yang paling cerdas untuk belajar ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza masya rahibun. Setiap hari si anak muda ini pergi belajar ilmu sihir. Di tengah jalan antara tukang sihir dengan rumah dia ada seorang pendeta, ulama, murid Nabi Isa bin Maryam. Pewaris atau murid Nabi Isa bin Maryam yang bertauhid, yang menjalankan agamanya Nabi Isa bin Maryam. Bukan seperti pengikut yang ngaku-ngaku pengikut seperti zaman sekarang, enggak. Ini orang benar. Fajalasa indahu fastama'a ilaihi fa'ajabah. Karena anak muda itu kan penasarannya tinggi. Maka akhirnya si anak muda ini karena penasaran, maka dia pun duduk dengan si pendeta ini, muridnya Nabi Isa ini. Dia pun mendengarkan nasihat, dia tertarik. Akhirnya seringnya berangkat dari rumah, izin pada orang tua, mau berguru belajar ilmu sihir, ternyata belajar sama alim ini. Berangkat, datang ke tukang sihir terlambat, pulang ke keluarganya terlambat. Maka akhirnya si anak muda ini pun mengeluh kepada gurunya. Gurunya pun mengatakan, "Idza khashita as-sahir faqul habasani ahli. Wa idza khashita ahlak faqul habasani as-sahir." Sudah, kata gurunya, gini aja. Kalau kamu khawatir dimarahi oleh tukang sihir, kamu bilang ditahan keluarga saya, makanya terlambat. Kalau kamu khawatir dimarahin keluargamu karena pulang terlambat, bilang ditahan tukang sihir. Apa itu bukan mengajarkan bohong? Enggak mengajarkan bohong. Oh, memang dia berangkat di sana. Sudah. Anak muda ini akhirnya sudah mulai bimbang ini. Antara ilmu sihir, belajar ilmu sihir, atau belajar dari muridnya Nabi Isa ini, yang lurus, yang bertauhid. Hati kecilnya sudah mulai lebih condong kepada ajaran muridnya Nabi Isa. Sudah mulai ragu dengan sihir ini. Tapi dia belum bisa menyimpulkan. Maka suatu ketika perjalanan dari rumah untuk berangkat belajar ilmu sihir, famarra ala dabbatin kabira qasaddada at-turuq fala yastati'u an-nas an yamurruna ilaiha.
Suatu hari ketika dia berangkat dari rumah untuk belajar ilmu sihir, di tengah jalan dia menemukan seekor binatang raksasa melintang di tengah jalan, sehingga orang pun tertahan dan tidak ada yang berani menyeberangi jalan tersebut. Ada aja cara Allah kalau menunjukkan kebenaran pada orang. Maka sang anak muda ini pun berkata, "Al-yawma a'lam amras sahiri ahabbu ilallah am amrur rahib am amrur rahib." Si anak muda ini kemudian berkata dan bersumpah, hari ini saya akan membuktikan mana yang benar, ajaran tukang sihir atau ajaran muridnya Nabi Isa ini. Setelah itu dia mengambil kerikil, batu kecil. Batu kecil untuk membunuh binatang besar nggak masuk akal. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Setelah itu dia mengambil batu, kerikil. Dan dia mengatakan, Allahumma in kana amrar rahibi ahabba ilaik, faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nas. Faramahu faqatalah. Sebelum dia melemparkan kerikil ini, dia bacain doa. Dia bacain doa. Ya Allah, kalau memang yang lebih benar adalah ajaran si ulama-ulama muridnya Nabi Isa ini daripada tukang sihir, maka matikanlah hewan ini ya Allah, supaya orang bisa melewati kembali jalan ini. Dilempar, mati hewan binatang itu. Di sini berarti dia sudah mulai yakin 100% bahwa kebenaran ada pada muridnya Nabi Isa ini, bukan ada pada tukang sihir. Kenapa? Dia sudah memberi syarat. Sebelum dia melemparkan kerikil di tangan, dia berdoa, ya Allah, kalau memang ajaran si pendeta ini lebih benar daripada ajaran tukang sihir, ya Allah, matikan hewan ini supaya orang bisa lewat. Dilempar dengan kerikil, mati. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Sampailah dia kepada gurunya ini, sang alim ini. Dia pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Kata gurunya, ya bunayya, innaka al-yawma afdalu minni, wa innaka satubtala, fa idza ibtulita fala tadull alayya. Maka sang guru pun mengatakan, wahai anakku, engkau hari ini lebih baik dari saya. Itu guru yang baik, berusaha membimbing muridnya lebih baik daripada dia, lebih berilmu. Namun ingat wahai anakku, suatu saat kamu akan mengalami ujian berat. Wa innaka satubtala. Wahai anakku, engkau hari ini lebih baik dari saya. Namun ingat wahai anakku, suatu saat engkau akan mengalami ujian berat. Fa idza tulita fala tadull alayya. Ingat wahai anakku, kalau nanti suatu saat kamu mengalami ujian berat, jangan sekali-kali nyebut nama saya tidak mau nanggung resiko, saya sudah tua. Umur saya paling juga tinggal berapa jengkal. Sudah, komitmen, udah jalan. Toib. Akhirnya si anak muda ini sudah mulai, karena dia berguru kepada muridnya Nabi Isa langsung. Kan kita tahu mukjizatnya Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Isa, wa ubri'ul akmah wal abras wa uhyil mauta biiznillah. Mukjizatnya Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang penyakit lahir dalam keadaan buta, mampu menyembuhkan orang yang penyakit kulit seberat apapun, bahkan mampu menghidupkan yang sudah mati. Sehingga si anak muda ini banyak mewarisi ilmunya Nabi Isa. Dia bisa menyembuhkan penyakit kronis, penyakit berat, apalagi cuma bicara asam urat, kolesterol, gampang sekali. Ada salah satu menteri raja yang sudah buta. Sudah buta menahun. Dia menteri tapi sudah buta ini. Dia kemudian sampailah di telinga sang menteri akan kehebatan anak muda ini. Bahwa anak muda ini bisa mengobati berbagai macam penyakit. Maka sang menteri pun datang bihadaya katsira. Datang ke rumah anak muda dengan membawa segudang hadiah. Menteri kaya,
Sang menteri kemudian berkata kepada anak muda, "Ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani." Semua hadiah yang ada di depan matamu ini, wahai anak muda, ini milik kamu kalau engkau mampu menyembuhkan mataku ini. Ini alur ceritanya di ayat ini sebelum kita masuk ayat ini. Kullu ma hahuna laka ajma' in anta syafaitani. Semua tumpukan hadiah di depanmu ini kamu ambil kalau engkau bisa menyembuhkanku. Sang anak muda ini kemudian berkata, "Ana la ashfi ahadan. Innama yashfi Allahu azza wa jalla. Fa in anta amanta billahi da'autu Allah an yu'afiyak." Kata sang anak muda ini, "Saya tidak mampu menyembuhkan siapapun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan doakan kamu kepada Allah, Allah akan sembuhkan." Namanya juga orang sakit, ya pingin sembuh ya nurut aja. Nurut. Menteri ini akhirnya beriman. Sang anak muda berdoa kepada Allah dan sembuh. Sembuh seketika ini si menteri ini. Kemudian setelah mulai sembuh, matanya sudah bisa melihat dua-duanya, kembali dia ke istana. Fajalasa kama kana yajlis. Dia kembali ke istana raja dan dia duduk di posisinya semula. Raja kaget. Mata yang sudah bertahun-tahun buta kok tiba-tiba seketika bisa terang, bisa melihat. Sang raja kaget. Raja tanya, "Man radda alaika basarak?" Wahai menteriku, siapa yang mengembalikan penglihatan? Kok bisa kemarin-kemarin kamu buta, sekarang matamu sehat sekali? Kata sang menteri, "Rabbi, yang mengembalikan mataku adalah Tuhanku." Kata sang raja, "Ana?" Kata sang raja, "Tuhan maksudnya saya kan?" Subhanallah, sombongnya. Kalau dia mampu menyembuhkan, kenapa bertahun-tahun butanya si menteri ini? Raja tanya, "Wahai menteriku, siapa yang mengembalikan kembali penglihatanmu? Yang tadinya sudah buta bertahun-tahun tiba-tiba sembuh. Siapa yang mengembalikan?" Kata sang menteri, "Rabbi, Tuhan saya." Sang raja bertanya, "Ana, maksud Tuhan kamu saya kan?" Sang menteri mengatakan, "Rabbi wa rabbukallah." Bukan wahai raja. Rabb saya dan Rabb kamu adalah Allah. Rabb saya dengan Rabb Anda wahai baginda raja satu, Allah Subhanahu wa taala. Anda bukan Tuhan. Nah, di sini raja sudah mulai tensinya naik ini. Sudah emosi nih raja ini. Karena merasa mulai disekutukan. Ini merasa ini mulai syirik ini menterinya ini. Versinya dia. Sang raja tanya dengan nada emosi. "Walaka rabbun ghairi?" Kata sang raja, "Kamu sudah mulai berani mengatakan ada Rabb selain saya? Kamu sudah mulai berani menyebut nama Tuhan selain saya di negeri ini?" Sang menteri tetap bersikeras, "Rabbi wa rabbukallah." Wahai baginda raja, Rabb saya dan Rabb kamu itu Allah Subhanahu wa taala. Anda bukan Tuhan. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Maka sang raja pun marah. Menteri yang tadinya orang kepercayaan, menteri yang tadinya pegawainya, diambil dan terus disiksa sampai akhirnya sang menteri ini pun tidak kuat dan dia akhirnya menyebut nama anak muda perantara kesembuhannya. Nih anak muda ini yang mendoakan saya. Maka didatangkanlah si anak muda ini. Falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala ar-rahib. Anak muda dipanggil ke istana. Disiksa sampai akhirnya si anak muda ini pun gak tahan dan akhirnya menyebut sang pendeta. Padahal tadinya gurunya sudah mengatakan, "Kalau kamu mendapatkan ujian jangan sekali-kali nyebut nama saya. Saya tidak mau nanggung resiko." Tapi itulah memang silsilah intimidasi teror sampai akhirnya rangkaian itu dari zaman dahulu.
Dipanggil si pendeta ini. Akhirnya tiga-tiganya menteri, anak muda, sang pendeta sudah di hadapan raja. Dipanggil ini si pendeta, muridnya Nabi Isa. Sang raja mengatakan, irji an dinik. Wahai pendeta, tinggalkan agama Nabi Isa itu. Agama tauhid, agama Islam, tinggalkan. Kamu kembali kepada agama raja, Tuhanmu adalah raja. Fa'aba. Sang pendeta enggak. Apa siksaannya? Fawudi'al minsharu fi mafraqi ra'sihi fashaqqa hatta waqa'a shiqqah. Ya Allah, kejamnya penyiksaan orang zaman dahulu. Diletakkan gergaji di tengah kepalanya, digergaji hidup-hidup sampai tubuhnya terbelah menjadi dua, meninggal. Saksikan orang banyak. Waji'a bil wazir. Sekarang giliran menteri raja. Faqila lahu irji an dinik. Raja mengatakan, wahai menteri, tinggalkan itu agama Islam. Kembali ke agama saya. Fa'aba. Sang menteri pun enggan. Dan akhirnya nasibnya sama dengan pendeta ini tadi, digergaji hidup-hidup dari tengah kepala sampai terbelah menjadi dua. Tinggal anak muda. Kalau yang tadi kan sudah tua-tua, anggapannya udah biar mati aja udah. Tinggal anak muda ini masih banyak harapan kita. Mana anak muda cerdas? Maka kemudian raja mengatakan kepada anak muda ini, ya gulam, irji an dinik. Wahai anak muda, tinggalkan agamamu itu. Agama sesat itu. Kembali ke agama raja. Fa'aba. Dia pun enggan. Maka akhirnya raja kemudian menyerahkannya kepada salah sekelompok prajurit. Dan kata raja, idhabu bihi fas'adu bihil jabal. Fa'idha balagtum dhurwataha fa'in raja'an dinihi wa illa fakdhifu. Raja kemudian memilih sekelompok pasukan dan menyerahkan anak muda ini kepada pasukan ini dan mengatakan, bawa anak muda ini naik ke puncak gunung yang paling tinggi. Sampai di atas gunung, paksa dia untuk tinggalkan agamanya ini. Kalau dia enggan, lemparkan dia dari atas bukit. Jalan. Anak muda ini di bawah. Jalan. Di tengah jalan, si anak muda ini berdoa kepada Allah, dan ini pelajaran besar bagi kita. Ambil dan hafal selalu doa ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia doanya apa? Allahumma kfinihim bima syi'it. Itu agak susah, mungkin kita agak janggal lafaz itu. Tetapi ini semakna dengan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ancaman apapun yang mengancam hidup kita. Kita merasa terancam, kita merasa takut, kita merasa khawatir, merasa takut. Karena nonton berita, karena baca berita, perbiasakan. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sama itu maknanya dengan doanya anak muda ini. Di tengah jalan dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupilah aku, lindungilah aku dari kejahatan mereka ini dengan cara apapun yang kau inginkan. Dia doa kepada Allah. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Siapa yang bersama Allah akan kuat. Siapa yang bersama Allah akan menang. Siapa yang bersama Allah akan sabar. Berangkat. Sampai di atas gunung. Gunungnya pun goncang. Semua prajurit raja berjatuhan. Mampus semuanya. Sang anak muda selamat sendiri. Selamat. Masya Allah. Dia bukannya kabur ini anak muda. Kabur mumpung masih selamat. Enggak juga. Kembali ke istana berjalan sendirian. Balik ke istana. Nantang ini anak muda. Sang raja melihat anak muda kembali seorang diri bertanya, ma fa'ala ashabuk? Mana prajurit saya? Kamu apakan mereka? Kafanihimullah. Kata si anak muda ini, alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari kejahatan prajuritmu. Gak putus asa sang raja. Ambil lagi pasukan. Bawa anak muda ini naik perahu. Naik kapal. Bawa dia sampai ke tengah laut. Sampai di tengah laut, paksa dia tinggalkan agamanya. Kalau tidak, lemparkan di laut.
dia dimakan ikan. Berangkat. Lagi-lagi di tengah jalan si anak muda ini terus berdoa. Allahumma kfinihim bima syi'it. Enggak ada panik-paniknya. Allahumma kfinihim bima syi'it. Atau dalam bahasa yang paling gampang kita hafal, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara apapun yang kau inginkan. Naiklah mereka di atas perahu, di atas kapal. Sampai di tengah laut, in kafa'at bihimus safinah faghariqu jami'an. Sampai di tengah laut kapalnya tenggelam, semua prajurit raja mampus tenggelam, yang selamat anak muda. Kembali lagi ke istana seorang diri. Masya Allah. Memang dirinya sudah niat berkorban. Akhirnya sampai di istana, raja tanya, ma fa'ala ashabu, kemana prajurit saya? Kafanihimullah, kata anak muda ini, Allah menyelamatkan saya dari kejahatan anak buahmu. Kemudian sang anak muda berkata kepada raja, ayyuhal malik, wahai raja, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Wahai raja, saya tahu Anda sudah sangat berambisi ingin membunuh saya. Tapi ingat wahai raja, engkau tidak bakal bisa berhasil membunuh saya kecuali kalau cara yang saya ajarkan kamu kerjakan. Apa itu? Karena ambisi ini raja ingin bunuh, mau aja nurut. Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid wa taslubuni fi jid'in thumma khudh kinanatan min sahmi thumma qul bismillah thumma armini fa innaka idza fa'alta dhalika qataltani. Wahai raja, kalau kamu ingin membunuh saya, caranya sederhana. Apa itu? Kamu kumpulkan semua masyarakat di alun-alun. Masyarakat semua kamu kumpulkan di alun-alun. Kemudian kamu ikat saya dalam bentuk salib di pohon. Kamu ikat tangan saya kiri kanan dalam bentuk salib di pohon. Kemudian ambil anak panah dari tempat anak panah saya dan letakkan anak panah itu pada busurnya, lalu baca dengan suara keras Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan sesembahannya anak muda. Karena raja ini mengaku sebagai Tuhan, maka secara tidak langsung ini sudah diajarin oleh anak muda, dia mengajarkan masyarakat. Ucapkan wahai raja Bismillahirrabbilghulam. Kemudian lemparkan panah itu. Kalau kamu lemparkan panah itu, kalau kamu kerjakan niscaya engkau akan membunuh saya. Maka dilakukan. Dikumpulkan semua masyarakat di alun-alun. Diikat anak muda ini. Diambil anak panah, kemudian diarahkan dan membaca Bismillahirrabbilghulam. Dilepaskan itu anak panah. Fawaqa'at as-sahmu fi sudgi. Jatuh anak panah itu di leher, di dada dekat leher. Kemudian si anak muda ini pun meninggal. Satu negeri di Najran semuanya mengucapkan amanna birabbil ghulam. Dari satu orang. Satu negeri di negeri Najran di Yaman, sampai sekarang pun namanya enggak berubah, Najran. Yaman dekat dengan Saudi. Satu negeri semua mereka mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhan sesembahannya anak muda ini. Ini rajanya enggak merasa dia dijebak oleh anak muda. Atau bahasa kita sekarang kena prank. Dia enggak merasa si raja ini kalau dijebak, kalau si anak muda ini ternyata menjebak dia. Sengaja dia suruh kumpulkan masyarakat semua di alun-alun supaya nonton yang benar itu Tuhannya anak muda ini atau si raja ini yang ngaku sebagai Tuhan. Dan ternyata justru Tuhannya anak muda ini yang benar. Maka semua masyarakat mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Rabb yang disembah oleh anak muda ini. Raja tambah murka. Di mana-mana yang namanya raja, penguasa,
Ketika dia kalah hujjah, mesti otot yang main. Di mana-mana yang namanya penguasa, ketika dia kalah berhujjah, kalah berdalil, mesti yang main adalah otot. Maka raja perintahkan. Raja memerintahkan semua prajuritnya untuk digali Ukhdud. Itulah yang dinamakan di sini kutila ashabul Ukhdud. Maka raja memerintahkan para prajuritnya untuk menggali parit yang besar, yang dalam, itulah yang disebut dengan Ukhdud. Kemudian dikumpulkan kayu-kayu di dalamnya. Para prajurit-prajurit yang masih setia dengan dia mengumpulkan kayu. Dan dilemparkan, dimasukkan di dalam parit galian itu. Dan dinyalakan api. Itulah yang dinamakan an-nari dzatil waqud. Api yang menyala-nyala. Udah. Ini untuk memanggang satu negeri. Ngeri, na'udzubillah, Masya Allah. Najran. Digali parit raksasa yang besar dan dalam, dimasukkan kayu-kayu di dalamnya, kayu-kayu yang kering, kemudian dinyalakan api berhari-hari, sampai benar-benar apinya besar, sempurna, baru kemudian masyarakat dikumpulkan kembali. Raja memberikan ultimatum di situ. Man raja an dinihi wa illa faqdhifuh. Mereka disiapkan di sekeliling parit ini, tempat-tempat duduknya para raja, para menteri menyaksikan kaum mukminin diazab. Kemudian raja memberikan instruksi, memberikan perintah. Siapa saja di antara kalian, wahai rakyatku, yang meninggalkan agamanya anak muda ini selamat. Dan siapa yang bertahan dengan agamanya anak muda ini, kami akan lemparkan ke dalam api. Ternyata mereka belum dilemparkan, berlomba-lomba masuk ke dalam api. Rajanya stres. Ceritanya mau nakut-nakutin rakyatnya. Ceritanya cuma ngancam. Ternyata masyarakatnya lebih milih api dunia daripada api akhirat. Api dunia mah paling awalnya doang, paling 5 menit panas, habis itu udah gak terasa. Sementara api neraka abadal abidin. Mereka mikir, kalau kita tidak masuk ke dalam api sekarang, kita bakal masuk api neraka. Karena sudah merupakan peraturan oleh Raja Daqyanus, peraturan dia, siapapun warga di situ wajib menyembah raja. Wajib menyembah dirinya. Itu sudah peraturan. Masyarakat berpikir, kalau kita tidak masuk api sekarang, kita bakal masuk api neraka. Mending sekarang api dunia. Mereka pun berlomba-lomba masuk, melemparkan diri ke dalam api, ke dalam parit. Sampailah semua sudah mati, semua yang beriman. Ada seorang wanita, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fataqa'asat an taqa'a fiha." Si wanita ini atau si ibu ini karena sedang menyusui anaknya, dia pun maju mundur. Mau ikut dengan kaumnya masuk di dalam api, kasihan anaknya masih nyusu. Enggak ikut masuk di dalam api, bakal masuk api neraka. Karena bakal dipaksa oleh raja untuk murtad. Maka sang anak yang nyusu, yang masih nyusu ini pun dia mengatakan, "Ya ummah, la takhafi fa innaki alal haq." Wahai ibuku, jangan kamu takut, karena engkau berada di atas kebenaran. Maka akhirnya sang ibu pun bismillah, dia pun melemparkan dirinya di dalam api dengan anak kecilnya. Meninggal semua orang-orang yang beriman. Meninggal semua orang-orang yang beriman. Diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, surat Al-Buruj, dalam ayat yang tadi kita baca, kata Allah Azza wa Jalla, "Qutila ashabul ukhdud." Qutila ay lu'ina. Qutila di dalam Al-Quran, qatalallah, qatalallah itu artinya terlaknat. Qutila
maka terlaknatlah ashabul ukhdud. Siapa yang dimaksud dengan ashabul ukhdud? Yakni raja dan bala tentaranya yang menggali, yang menyiapkan apa? Parit raksasa itu untuk menyiksa kaum mukminin, untuk mengazab kaum mukminin. Qutila ashabul ukhdud. Terlaknatlah raja dan bala tentaranya yang menggali parit. Kemudian an-nari dzatil waqud, yang menyalakan di dalamnya api yang besar, api raksasa. Dan idhum 'alaiha qu'ud, dan mereka duduk di samping parit itu menyaksikan apa yang mereka perbuat dengan kaum mukminin. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan. Naam, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Maknanya billah min ta'dzibihim bil ilqa'i fin nar illam yarji'u an imanihim. Nah, mereka menyaksikan itu. Mereka menyaksikan, hadir, mereka duduk. Raja dan bala tentaranya menikmati pemandangan seperti itu. Ya Allah. Kira-kira lebih kejam mana ya sama Israel ya? Kayaknya kurang lebih apa ya? Kurang lebih. Israel itu sampai anak-anak kecil aja di penjara. Itu kenapa? Karena takutnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menikmati, mereka menyaksikan azab yang dialami oleh kaum mukminin itu. Satu negeri Najran yang tadinya di Yaman, apa namanya, diazab, dipanggang semua di dalam api hanya karena keimanan mereka. Lalu kata Allah, apa dosa mereka ini sampai satu negeri dipanggang seperti itu? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dosa mereka menurut sang raja adalah karena beriman kepada Allah. Subhanallah. Jadi memang beriman kepada Allah atau orang-orang yang beriman itu memang ujiannya berat. Kenapa kok ujiannya berat? Karena Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang yang beriman. Yang namanya orang kalau cinta itu muridnya akan diuji. Kenapa guru, kepala sekolah memberikan soal ujian kepada murid? Karena dia cinta. Kalau dia tidak cinta kepada murid tersebut, nggak bakal dikasih ujian. Pak guru, kenapa yang lain dikasih soal ujian, saya nggak dikasih? Nggak dicintai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Kapan Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah akan memberikan ujian. Allah akan mengujinya. Kadang-kadang ujian dengan kesusahan, kadang-kadang ujian dengan kesenangan, kadang-kadang ujian dengan harta, kadang-kadang ujian dengan kemiskinan, kadang-kadang ujian dengan problem rumah tangga, kadang-kadang ujian macam-macam. Ibtalah, diuji. Mereka pun di sini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mic-nya ujian ini, mati-mati. Udah normal alhamdulillah. Ujian cuma sementara, mati lagi kan. Ujian sabar. Iya. Alhamdulillah. Ujian hidup itu adalah ujian. Nah, ini juga ujian. Baik. Dosa mereka adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah raja dan bala tentaranya murka kepada mereka ini kecuali karena beriman. Jadi jangan pernah tanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan selalu bertanya, ya Allah, dosa apa aku sehingga seperti ini nasib saya. Salah kalau kita berpikiran begitu. Ujian ini.
Di ujian datang. Toib. Kalau ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka murka, raja dan bala tentaranya murka kepada mereka ini, kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, pada saat hidup kita banyak ujian, jangan selalu berfikir dan menjerit, ya Allah, dosa apa aku ini sampai seperti ini ya Allah. Enggak usah berpikir seperti itu. Karena ternyata ujian itu belum tentu disebabkan dosa. Bisa jadi memang dosa. Salah satu dosa kita adalah enggak merasa kalau kita punya dosa, itu dosa itu. Tetapi coba lihat ayat ini. Apa dosa mereka? Dosa mereka hanya karena beriman kepada Allah. Maka berarti kalau saat kita diuji oleh Allah, jangan selalu berpikiran seperti itu. Ya Allah, dosa apa lagi ini ya Allah sampai aku seperti ini, jangan. Ujian itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Anda. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah akan uji orang itu. Allah akan uji dengan berbagai macam ujian. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Maka kalau orang itu ridha pada saat diuji oleh Allah, ikhlas menerima, maka Allah akan ridha kepada dia. Dan kalau dia murka, maka Allah juga akan murka kepadanya. Paling enak barakallahu fikum adalah ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla sabar. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa kalau kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, sadar ada yang lebih berat ujiannya daripada kita. Nih contohnya. Ada yang lebih berat ujiannya dari kita. Lihat contohnya di ayat ini. Mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla, digergaji. Ya, menteri raja sama tadi gurunya, muridnya Nabi Isa digergaji hidup-hidup sampai mati terbelah dua. Kemudian masyarakatnya semuanya dipanggang di dalam api hidup-hidup. La haula wala quwata illa billah. Ujiannya orang zaman dahulu berat-berat. Ya Allah, kalau kita lihat sekarang bagaimana dengan masyarakat kita? Jelas tidak bersyukur. Mereka hidup di Indonesia, tumbuh dalam keluarga muslim, tinggal di negara Islam, enggak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka cuma untuk beriman aja harus dibakar hidup-hidup. Sementara kita cuma untuk sholat aja. Ya Allah, kadang-kadang kerja di masjid, giliran azan zuhur kesempatan tidur. Gimana habis itu apa? Minta didoakan, doakan biar berkah. Apa yang mau berkah hidupmu enggak sholat? Wa ma naqamu minhum alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang memiliki atau kekuasaannya lah di langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Yang ketiga pelajaran yang dapat kita ambil di sini, bahwa Allah arhamur rahimin. Sebesar apapun dosa kita, selama kita taubat dan benar-benar taubat, Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat. Coba lihat penutup ayatnya di ayat yang ke-10. Setelah Allah kisahkan, merinding kalau kita baca kisah ini, tapi lebih merinding lagi penutupnya. Ayat ke-10 dari kisah ini. Apa kata Allah? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq.
Allahu Akbar. Allahu Arhamur Rahimin. Kita lihat tadi kisahnya bagaimana bengisnya raja ini. Bagaimana bengisnya para prajurit raja ini. Muridnya Nabi Isa mereka gergaji hidup-hidup. Menterinya digergaji hidup-hidup. Anak mudanya disiksa. Satu negeri mereka panggang hidup-hidup. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung mengazab mereka-mereka ini. Allah tidak langsung membalas dengan mengazab raja ini. Jadi kita gak usah nuntut-nuntut, ya Allah kapan itu Israel diazab? Gak usah. Itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti juga ada saatnya kok. Coba lihat. Malah Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minin. Dan sesungguhnya orang-orang yang membunuh kaum mukminin dengan dibakar hidup-hidup. Summa lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertaubat. Allah menawarkan apa? Allah masih menawarkan taubat. Ya Allah Arhamur Rahimin. Makanya kalau kita di dalam sholat sunnah kita atau sholat wajib kita, terutama sholat sunnah, karena sholat sunnah kita bebas, paling tidak kita sisipkan dalam sujud kita kalimat-kalimat doa, misalnya Allahumma ya Arhamar Rahimin irhamni. Coba kalau bulan Ramadan di Indonesia, paling enak bangun jam 3, setengah 3, setengah 4, ya Arhamar Rahimin di masjid. Irhamna wa'fina wa'fu 'anna. Tapi selesai Ramadan hilang juga itu doa. Minta rahmatnya kalau Ramadan aja. Padahal itu doa sangat agung. Di sepertiga malam terakhir mengingatkan kita akan keagungan doa itu. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Irhamna, rahmatilah aku ya Allah. Di dalam sujud paling tidak satu kalimat, ya Arhamar Rahimin irhamni. Itu kan ringkas. Ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang Maha Pemberi rezeki, limpahkanlah rezeki. Allahu Akbar. Bagi ya Tawwab tub alayya. Doa itu sederhana, jangan dibikin susah. Ustaz, bagaimana cara doa? Doa itu sederhana, jangan dibikin susah. Di dalam sujud, sebelum bangkit setelah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, titipkan ya Arhamar Rahimin irhamni, ya Razzaq urzuqni. Bangkit. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, sampai selesai ya Arhamar Rahimin irhamni, ya Razzaq urzuqni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisipkan doa-doa itu. Singkat. Masa iya sih kita yang sholat, kita yang tidak membunuh, masa iya kita jauh dari Allah? Sementara raja dan prajuritnya yang begitu zalimnya, yang begitu jahatnya, yang begitu bengisnya, satu negeri dibakar, dipanggang hidup-hidup, Allah masih menawarkan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Masih menawarkan, ayo taubat wahai raja. Taubat mumpung kamu masih hidup. Wahai prajurit, ayo taubat. Summa lam yatub. Kalau kamu tidak taubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Kalau kamu tidak taubat, maka azab neraka jahanam dan azab yang membakar menanti kamu. Ya Allah. Inilah makna ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu min rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulanil jannah. Inilah makna hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh satu dengan yang lain, dua-duanya masuk surga. Kok bisa? Ya dulu waktu masih kafir dia perang membunuh muslim. Muslimnya masuk surga mati syahid.
Setelah itu yang kafir ini masuk Islam, dia berjihad di jalan Allah, terbunuh, mati surga juga. Mati masuk surga juga, ketemu dalam surga. Subhanallah. Pelajaran terakhir dari kisah ini, barakallahu fikum, jangan pernah menutup pintu taubat dari siapapun, termasuk dari diri kita. Seberapapun dosanya orang itu, seberapapun maksiatnya orang itu, seberapapun banyaknya dosanya orang itu, selama dia masih mau taubat kepada Allah Azza wa Jalla, ayo taubat. Saya mau salat, tapi kok rasanya dosa saya sudah terlalu banyak, setan itu, ayo wudu salat. Tapi rasanya dosa saya setan udah masuk, wudu salat. Enggak usah ingat-ingat dosa. Kamu mau sholat, ingat luasnya rahmat Allah, ingat kasih sayangnya Allah, ingat ayat ini. Orang raja yang begitu bengis, yang begitu zalim, satu negeri dipanggang hidup-hidup, Allah masih menawarkan taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi yang taubat. Taubat, pintu taubat terbuka. Jadi subhanallah, disinilah yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Tuhan yang kita sembah Arhamur Rahimin, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka sekali lagi jangan lupa menitipkan doa-doa kita, ya. Enggak mesti dalam salat. Enggak mesti dalam salat. Makan, minum, berdiri, duduk, ngobrol sebentar, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Doa itu enggak mesti kita duduk menengadahkan, dah kelamaan. Kapan-kapan. Doa itu kapan-kapan saja. Setelah kita ngobrol, setelah kita makan, ya Arhamar Rahimin irhamna. Kita jalan, naik mobil, duduk di mobil, ya Arhamar Rahimin irhamna. Setiap saat. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita ini enggak ada apa-apanya. Kita ini bukan siapa-siapa. Ini barakallahu fikum kisah beberapa kisah surat dari kisah Ashabul Ukhdud dari surat Al-Buruj yang menerangkan barakallahu fikum bagaimana kejadian yang mengkisahkan bagaimana kejadian mereka disiksa oleh raja, dipanggang di dalam api, namun demi untuk mempertahankan iman, mereka rela untuk mati, rela untuk merasakan api di dunia daripada harus berurusan api dengan api di akhirat nanti. Na'am barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu sambil ngopi enggak apa-apa.